Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Kembali lagi dengan saya Nurdiansa di channel Plustek Developer ID. Di video kali ini kita akan membahas mengenai operator aritmatika di dalam bahasa JavaScript. Oke, langsung saja kita ke materi. Oke teman-teman, untuk operator aritmatika di dalam JavaScript terdiri dari beberapa ya. Di antaranya adalah tambah, lalu kurang, lalu kali, bagi, dan modulus atau sisa bagi. Nah, untuk operator-operator ini nanti kita akan coba jelaskan satu persatu. Jadi di masing-masing operator ini ketika menemui barisan atau perhitungan suatu nomor atau angka, itu nanti ada prioritas mana dulu yang akan dijalankan. Oke, untuk materi itu nanti kita akan bahas satu persatu. Oke, yang pertama kita akan bahas untuk penjumlahan ya. Oke, yang pertama kita akan coba bahas untuk penjumlahan. Oke, jadi yang pertama kita akan bahas untuk penjumlahan. Misalnya kita di sini kita punya variabel x, let x sama dengan 2, lalu x sama dengan plus x. Nah, oke. Ini kalau kita print hasilnya seperti apa? Console.log lalu x. Oke. Ketika kita cetak hasilnya 2. Ini tidak menjumlahkan ya. Ketika tambahnya itu 1, tapi ketika tambahnya ini 2, ini akan menjumlahkan 1 atau mengincrement. Oke, nanti untuk pembahasan increment kita akan bahas di tahap selanjutnya. Ini kita hanya mencontohkan untuk simbol tambah di 8 variabel, ternyata ini tidak mengeksekusi atau tidak menambahkan suatu nilai variabel tersebut. Lalu kita akan mencoba untuk menjumlahkan atau mengurangi di dalam console log. Coba kita misalnya let kita misalnya x sama dengan 1. Di sini kita langsung aja deklarasi variabel y ya, dalam satu baris y, jangan lupa dikasih koma. Setelah itu y dikurang y sama dengan 2. Nah, di sini kita langsung console log y dikurang x. Setelah itu kita enter untuk melihat hasilnya. Nah, di sini bisa ya untuk kita cetak di console log, kita lakukan operator aritmatika di dalam console log ini bisa ternyata. Oke, selanjutnya kita akan membahas sisa bagi atau tipe data atau operator sisa bagi ini, atau biasa disebut dengan modulus. Oke, kita akan bahas, kita akan contohkan ya. Misalnya kita punya let x sama dengan 8, lalu kita ingin melakukan atau kita ingin mencari sisa bagi dari 8 dibagi 2. Oke. Atau dari 8 dibagi 3. Oke, kita bisa langsung console log di sini, console log 8 modulus atau sisa bagi 3. Oke, ini hasilnya adalah 2. Ini 2 dihasilkan dari 8 dibagi 3. Karena 8 dibagi 3 itu adalah 2 kan. 8 dibagi 3 itu adalah pertama kita bagi dulu nih 8. 6 kan, 6 dibagi 3 itu kan 2. Nah, 8 dikurang 6 itu adalah 2. Jadi gini, bingung ya teman-teman. Jadi misalnya 8 bagi 6. Oke, ini kita komen. 8 dibagi 6. Ini kan hasilnya ini 8 dibagi 3. Ini kan hasilnya
2, sekian 2, sekian 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 kan. Nah, di sini cara menghitungnya, cara gampangnya seperti ini. Untuk mencari sisa bagi atau modulus, komputer itu melakukan pencarian seperti ini. Misalnya 8 dibagi 3. 3 ini nih, 3 ini dikalikan berapa untuk mendekati 8. Misalnya 3 dikali 6 dikali 6 3 dikali 2 itu kan sama dengan 6. Nah, terus 8 dikurang 6. Maka di sini 2. Nah, ini yang disebut dengan modulus. Atau kita coba contoh lain ya. Misalnya di sini 10 terus kita bagi 10, sisa baginya berapa nih? 10 modulus 3. 10 sisa bagi dari 3 itu berapa? Ini harusnya 1 ya. Nah, kenapa 1? Nah, ini kita coba hapus. Karena 10 kita gunakan operasi modulus atau sisa bagi 3. Karena untuk 10 dibagi 3 itu sama dengan 3, sekian 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 kan. Oke. Sekian sekian. Nah, terus si 3 ini kan mengkalikan dengan 3 ya. 3 dikali 3 itu kan sama dengan 9. Terus ini kan 9, 3 kali 3 ini kan untuk mendekati angka 10. 10 dikurang 9. Nah, ini hasilnya 1. Nah, untuk modulus atau sisa bagi itu kurang lebih seperti itu. Jadi 10 bagi 3 itu sisa baginya berapa gitu. Oke. Pusing banget pastinya. Oke. Kita lanjut ke berikutnya. Ini sisa bagi atau modulus. Oke. Lanjut kita akan mencoba untuk pangkat di di JavaScript. Oke. Untuk pangkat di sini saya contohkan misalnya kita langsung saja di console log. Jadi console log ini kita untuk mencetak ke dalam terminal ya, atau bisa juga kita cetak di dalam browser menggunakan console log ini. Nah, gimana sih kita ingin mengangkatkan suatu angka di dalam JavaScript? Di sini teman-teman sangat mudah melakukan operator aritmatika tersebut. Di sini misalnya kita hanya kalinya itu ditambah 2 atau ada 2 digit kalinya. Misalnya 2, di sini klik bintang yang ada di atas 8, shift 8. Nah, di sini 2 kali kalinya. Nah, di sini kita pangkatkan. Kita ingin pangkatkannya berapa? Di sini misalnya saya ingin memangkatkan 2 pangkat 2. Oke, di sini saya cetak. Nah, ini hasilnya 4 karena 2 pangkat 2 itu adalah 4. Nah, coba contoh lain ya. Contoh lainnya yaitu console log. Oke. Misalnya kita contohkan 2 pangkat 3. Nah, 2 pangkat 3. Oke, ini kita cetak. Ini harusnya 6. Ini harusnya 8. Oke, betul. Nah, kita contoh lain dengan angka yang di depannya ya. Misalnya console 3 pangkat. Ya, jangan lupa pangkat tuh bintangnya ada 2. Pangkat 2. Nah, ini harusnya 9. Oke. Oke, mantap. Oke, ini untuk operator pangkat. Lanjut kita gunakan tambah atau penjumlahan untuk menambahkan sebuah string. Misalnya penjumlahan string.
Sini agak aneh juga ya, karena string itu harusnya sih tidak bisa ditambah. Tapi di bahasa JavaScript ini kita bisa menambahkan string dari angka atau dari bentuknya karakter. Oke, contohnya misalnya di sini let misalnya string ini misalnya Indonesia. Salah, Indonesia. Oke, ini kita tambah lagi string merdeka. Oke, di sini coba kita cetak console log string. Oke, kita cetak. Nah, di sini kita dengan menyertakan operator tambah di tengah-tengah antar string, ini kita bisa menjumlahkan dua string. Lanjut, kita akan mencoba untuk menjumlahkan antara string dengan number ya. Oke, kita coba misalnya let, atau kita langsung console aja, console.log string 2 ditambah 3. Ini seperti apa hasilnya? Oke, ini 23. Ini agak aneh juga ya, 2 ditambah 3 sama dengan 23. Tapi jika teman-teman lihat di sini, return atau hasilnya itu adalah string. Ini kutip 23. Jadi JavaScript ini melakukan penjumlahan dua buah string ini. Jadi tiganya ini dianggap string sama JavaScript. Harusnya kan ketika ini number, duanya itu number, ini kan harusnya 5. Oke, tapi karena nilai dari depannya itu adalah string, maka dia menjumlahkan atau menambahkan dua-duanya ini dianggap string, atau hasilnya itu menjadi string. Begitu pula sebaliknya, misalnya nilai depannya itu adalah string, nilai belakangnya itu adalah string, maka itu sama aja. Jadi hasilnya adalah string. Namun jika ada dua nilai itu adalah number, tapi yang ketiga itu adalah string, ini menghasilkan sebuah hasil yang berbeda. Misalnya ini 2, kita tambah 2. Di sini harusnya kan 223 kalau misalnya di konversi menjadi string semua, tapi di sini hasilnya adalah 43. Nah, di sini aneh ya kalau bisa dibilang, karena harusnya itu ketika semua dikonversi menjadi string, harusnya ini 223 hasilnya, tapi di sini 43 karena JavaScript membaca number yang pertama ini ditambah dengan number yang kedua itu adalah 4, lalu ditambah dengan stringnya itu 3, jadi 43. Oke, bingung. Oke, lanjut. Kalau misalnya pembagian gimana ya? Kalau misalnya pembagian kita contohkan aja. Log misalnya 6 dibagi, string 6 dibagi 2. Nah, di sini ternyata bisa nih. Nah, sedangkan ini kita deklarasikan, kita isi nilainya adalah string, tapi bisa nih, dia hasilnya adalah number. Kalau kita tampung, misalnya di sini a misalnya kita tampung ke dalam variabel let a sama dengan string 6 dibagi string 2. Ini console log hasilnya 3. Kita cek tipe datanya, type of. Jadi untuk mengecek sebuah tipe data dari variabel tersebut, untuk di JavaScript kalian bisa gunakan type of ini ya. Type of a kita cetak. Nah, ini tipe datanya menjadi number, padahal kita ini deklarasinya adalah string.
Oke, selanjutnya kita akan konversi konversi angka itu ke unary plus. Oke, contohnya seperti ini, konversi angka unary plus. Jadi kita akan sisipkan simbol plus ini di depan variabel angka atau variabel bukan angka ya. Oke, contohnya misalnya kita punya variabel x sama dengan 1, kita konsol log, kita gunakan simbol plus di dalam x. Ini kita pengen tahu hasilnya seperti apa. Kita enter. Nah, ini hasilnya tetap 1 ya. Coba misalnya nilainya ini adalah sebuah negatif, nilai negatif. Contoh kita misalnya let, kita punya variabel y. Kita punya variabel y yang berisi nilai 3. Oke, coba kita konsol log, lalu kita tambahkan unary plus, tambah ke dalam y itu, misal plus. Di sini lupa ya, kita ini nilainya harusnya negatif. Kita akan melihat soalnya hasil yang untuk nilai negatif itu. Coba kita plus sampai plus y. Kita enter. Nah, ini sama ya, hasilnya min 3 juga. Bagaimana untuk unary plus ini kita konversi ke bukan angka ya. Ini kita komen aja untuk mengurangi. Misalnya kita langsung coba contohkan di dalam log aja, konsol log, misalnya plus true. Ini kita enter. Oke, ini console is not defined. Oke, ini kurang ternyata. Oke, kita enter kembali, console true. Nah, ini menghasilkan nilai 1. Coba kita misalnya true-nya ini kita ganti 0 atau kita ganti empty ya. Misalnya console.log tambah, kita kasih empty. Ini hasilnya seperti apa? Oke. Nah, ternyata dia mengembalikan nilai 0. Oke, itu untuk konversi angka di unary ya.